Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurifa Sri Haryani, NIM 12210183051. Di sini saya akan menjelaskan hasil rancangan profil bahan ajar saya. Judul rancangan bahan ajar yang akan saya kembangkan di sini adalah menulis teks eksplanasi yang bermuatan kearifan lokal Nusantara. Keunggulan dari bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Berdasarkan konsep dasar teks eksplanasi tersebut, kita dapat menyisipkan kearifan lokal Nusantara. Dengan memberikan muatan kearifan lokal Nusantara dalam kegiatan pembelajaran, maka siswa diharapkan mampu menulis teks eksplanasi. Siswa akan memperoleh keuntungan yang lebih dari sekedar menulis teks eksplanasi. Keuntungan bahan ajar ini yaitu bahan ajar ini dapat menambah pengetahuan mereka terhadap kearifan lokal Nusantara, semakin mencintai dan menjaga kearifan lokal Nusantara. Jelas, ini lebih unggul dari penggunaan media bahan ajar yang tidak menerapkan tema kearifan lokal Nusantara. Untuk bentuk bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu berupa bahan ajar media cetak. Pembelajaran cetak diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan melalui media cetak. Suatu pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu serta informasi lain. Dalam pembelajaran, dideskripsikan suatu budaya dengan proses terjadinya suatu masalah atau peristiwa. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pernyataan mengenai topik yang akan dibahas atau dijelaskan dalam teks eksplanasi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya suatu fenomena atau masalah sosial secara runtut dari yang paling awal sampai dengan yang paling akhir. Yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Untuk ciri kebahasaan dari teks eksplanasi, yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, masalah banjir, tsunami, atau gempa bumi. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contoh, sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang kelima, ada eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi atau putusan, alasan, pertimbangan bahwa suatu yang diterangkan secara kausal itu memang benar adanya. KD 4.10 berbunyi menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Untuk indikatornya, yang pertama, siswa mampu menyajikan teks eksplanasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur. Yang kedua, siswa mampu menyajikan teks eksplanasi dengan memperhatikan keruntutan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan teks eksplanasi dengan memperhatikan pilihan kata dan keefektifan kalimat.
Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat merencanakan penyusunan penulisan teks eksplanasi. Yang kedua, siswa mengamati lingkungan serta perkembangan zaman. Yang ketiga, siswa berlatih menulis teks eksplanasi dengan mengamati lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa menyajikan informasi dalam bentuk teks eksplanasi. Yang kelima, siswa menyunting teks eksplanasi yang telah dibuat. Dan yang terakhir, siswa melakukan penilaian sejawat. Untuk rubrik penilaiannya akan saya tampilkan sebagai berikut.